Kita mulai ya, kita bakal ngebongkar sebuah bahasa rahasia yang jadi mesin penggerak ekonomi kita. Kelihatannya sih rumit, tapi sebenarnya bahasa inilah yang nyeritain semua kisah penting di dunia bisnis. Nah, pertanyaannya, kenapa sih akuntansi itu sering banget disebut bahasanya bisnis? Emangnya apa sih yang bikin analogi ini pas banget? Gampangnya gini, lewat angka-angka, sebuah perusahaan itu lagi ngobrol sama kita. Dia lagi cerita, gue sehat loh, atau tahun ini performa gue naik loh, dan bahkan potensi gue ke depan gede banget. Semua kerumitan operasional mereka diterjemahin jadi cerita yang gampang kita cerna. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kenapa bahasa ini penting banget? Terus kita bedah tata bahasanya. Lanjut, kita kenalan sama siapa aja penuturnya. Dan terakhir, kita pelajari aturan mainnya biar semua bisa dipercaya. Oke, sebelum kita bahas apa itu akuntansi, kita jawab dulu pertanyaan yang lebih mendasar. Siapa sih yang butuh informasi ini? Siapa aja yang dengerin cerita-cerita dari angka ini? Dan kenapa mereka peduli banget? Nah, para pengguna informasi ini tuh bisa kita bagi jadi dua kelompok besar. Ada pengguna internal, ini orang-orang nih di dalam perusahaan yang nyetirin kapalnya, kayak manajer dan eksekutif. Terus, ada pengguna eksternal, mereka ini orang di luar yang lagi mikir-mikir, wah gue mau ikut naik kapal ini nggak ya? Contohnya ya investor, bank, sampai pemerintah. Dan kalau kita lihat daftarnya, pengguna eksternal ini banyak banget. Ada pemilik, investor yang mau tanam modal, bahkan karyawan juga perlu tahu kondisi perusahaan. Terus ada kreditor atau bank yang mau kasih pinjaman, pemasok, pelanggan, pemerintah yang ngecek pajak, sampai masyarakat umum. Semuanya butuh informasi yang sama buat ngambil keputusan. Oke, kita udah tahu siapa aja pendengarnya. Sekarang, mari kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya akuntansi itu? Gimana cara kerjanya sistem yang bisa nerjemahin semua aktivitas bisnis jadi sebuah cerita? Menurut definisinya, akuntansi itu adalah sebuah proses. Mulai dari mengidentifikasi transaksi, terus mengukurnya dalam nilai uang, sampai akhirnya melaporkan informasi ekonomi itu. Tujuannya, biar siapapun yang baca laporannya bisa bikin penilaian dan keputusan yang tepat. Dan ide ini tuh udah tua banget loh. Jauh di tahun 1494, seorang matematikawan bernama Luca Pacioli yang dijuluki Bapak Akuntansi udah bilang kalau tujuannya adalah memberi informasi yang tepat waktu bagi para pedagang mengenai aset dan kewajiban mereka. Dan sistem double entry yang dia dokumentasikan itu masih jadi dasar akuntansi modern sampai sekarang. Perjalanannya panjang banget. Kalau kita lihat, dari 3000 tahun sebelum Masehi, udah ada pencatatan sederhana. Lompat ke 1494, Luca Pacioli memformalkan sistem double entry. Nah, kalau di Indonesia sendiri, tonggak pentingnya itu tahun 1957, pas Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dibentuk. Lalu di tahun 1994, IAI merevisi aturannya jadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang kita kenal sekarang. Intinya, dari dulu sampai sekarang tujuannya sama, bikin yang rumit jadi jelas. Oke, sekarang pertanyaannya, siapa sih para penutur profesional bahasa bisnis ini? Nah, mereka ini ada beberapa jenis profesi utama. Pertama, ada akuntan internal. Mereka ini kerja di dalam satu perusahaan, tugasnya yang ngurusin anggaran dan laporan internal. Kedua, akuntan publik. Ini auditor independen yang tugasnya ngecek laporan keuangan perusahaan buat mastiin datanya akurat untuk publik. Ketiga, akuntan pemerintah, yang kerjanya di lembaga pemerintah, ngelola uang negara. Dan yang keempat, akuntan pendidik. Mereka inilah para dosen dan peneliti yang ngajarin ilmu akuntansi ke generasi selanjutnya. Semuanya punya peran vital. Tapi, dunia akuntansi itu luas banget. Nggak semua akuntan ngerjain hal yang sama. Sama kayak dokter. Ada dokter umum, ada dokter spesialis. Akuntan juga gitu. Mereka seringkali punya spesialisasi atau dialek yang beda-beda. Nah, ini dia beberapa spesialisasi yang paling umum. Ada akuntansi keuangan, audit, manajemen perpajakan, dan akuntansi biaya. Kita mulai dari akuntansi keuangan. Ini mungkin yang paling sering kita dengar. Fokusnya adalah nyatet, ngerangkum, dan ngelaporin semua transaksi perusahaan. Hasil akhirnya apa? Ya, laporan keuangan yang biasa kita lihat di berita, kayak laporan laba rugi atau neraca, yang ditujukan buat pihak luar. Selanjutnya, audit. Bayangin, audit ini kayak polisinya laporan keuangan. Auditor itu pihak independen yang masuk dan memeriksa apakah laporan keuangan sebuah perusahaan itu wajar dan akurat. Mereka inilah yang ngasih stempel kepercayaan buat para investor dan publik. Terus ada akuntansi perpajakan. Sesuai namanya, fokusnya yang ngurusin pajak.
Mulai dari nyiapin laporan pajak sampai ngerencanain strategi biar perusahaan bisa bayar pajak seefisien mungkin tapi tetap sesuai aturan. Nah, supaya semua spesialisasi ini bisa jalan dengan benar dan adil, mau itu akuntansi keuangan, audit, atau pajak, harus ada satu hal, aturan main yang sama. Dan ini bagian yang krusial banget. Supaya bahasa ini bisa dipahami semua orang di seluruh dunia, harus ada kamus dan tata bahasa yang baku. Harus ada aturan main yang jelas. Kenapa? Biar cerita yang disampaikan itu konsisten, bisa dibandingin, dan yang paling penting, bisa dipercaya. Nah, diagram ini menunjukin gimana aturan main itu dibuat. Ada prinsip-prinsip akuntansi dan standar-standar yang formal yang kemudian jadi dasar praktik akuntansi sehari-hari. Gabungan dari semua ini ngebentuk yang namanya prinsip akuntansi berterima umum atau disingkat PABU. Anggap aja ini kitab sucinya para akuntan yang jadi pedoman semua orang. Dan PABU itu berdiri di atas beberapa pilar atau prinsip dasar. Contohnya nih, konsep kesatuan usaha. Artinya, uang perusahaan ya uang perusahaan, nggak boleh dicampur aduk sama uang pribadi pemilik. Ada juga prinsip harga perolehan, yang artinya aset itu dicatat sesuai harga pas dibeli, bukan harga sekarang. Prinsip-prinsip kayak gini yang bikin laporan keuangan dari perusahaan manapun jadi bisa kita bandingin. Tapi aturan sebagus apapun nggak akan ada gunanya kalau orang yang ngejalaninnya nggak benar. Jadi ini poin paling pentingnya nih, aturan teknis aja nggak cukup. Kualitas informasi itu pada akhirnya bergantung sama integritas orangnya, yaitu si akuntan. Makanya ada yang namanya kode etik akuntan. Isinya soal tanggung jawab, soal kepentingan publik yang harus diutamain di atas kepentingan pribadi, soal integritas untuk selalu jujur, objektivitas biar gak memihak, dan juga kerahasiaan untuk menjaga data klien. Ini adalah kompas moral mereka. Jadi, kalau kita simpulkan, akuntansi itu jauh lebih dari sekedar hitung-hitungan angka. Akuntansi adalah sebuah sistem yang bisa nerjemahin semua aktivitas bisnis yang rumit jadi sebuah cerita yang jelas, andal, dan bisa dipahami siapa aja. Inilah bahasa universal dunia bisnis. Nah, sekarang Anda udah kenal bahasanya. Jadi pertanyaannya, kalau lain kali Anda lihat laporan keuangan, cerita apa yang bakal Anda cari di balik angka-angka itu? Karena sekarang Anda tahu cara membacanya.